Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Alhamdulillah udah mau masuk lebaran haji aja. Biasanya lebaran haji itu kita banyak dapat daging ya bun. Biasanya bingung banget ya kalau misalnya dapat daging kurban mau dimasak apa. Nah karena aku pengen dagingnya itu bisa tahan lama untuk beberapa hari ke depan. Jadi daging kurbannya mau aku olah menjadi rendang kayak gini. Rasanya enak banget, makin lama atau makin sering dipanaskan rasanya jadi makin enak. Nah untuk yang penasaran gimana bikinnya, apa aja bahan-bahannya, yuk langsung aja ke resepnya. Pertama di sini aku punya 5 lembar daun kunyit. Kemudian daun kunyitnya ini bakal aku buang bagian tangkai atau bagian tengahnya. Setelah itu aku iris tipis-tipis. Kalau udah selesai ini boleh disisihkan atau kita tepikan dulu. Lanjut ke daun jeruknya. Untuk daun jeruknya aku pakai sebanyak 8 lembar. Tapi biasanya satu lembarnya itu ada 2 bagian gitu ya. Kemudian bagian tengah ataupun tangkainya aku buang lalu aku iris tipis-tipis. Kemudian aku ada 4 sampai 5 lembar daun salam. Kalau udah selesai sisihkan, aku mau bikin kelapa gongsengnya dulu. Aku beli kelapa seharga 5.000. Aku gongseng menggunakan api sedang cenderung kecil aja. Masak sampai kecoklatan seperti ini. Pokoknya ini jangan sampai ditinggalkan ya, takutnya gosong. Kalau gosong nanti rasanya pahit dan gak enak ya. Nah kalau misalnya ini udah dingin, ini mau aku haluskan. Boleh pakai ulekan, aku mau pakai blender aja supaya lebih cepat ya. Setelah itu aku tambahkan 2-3 sendok makan minyak goreng. Lanjut langsung aku haluskan. Ini aku haluskan sampai benar-benar halus. Kalau udah selesai boleh sisihkan. Lanjut kita siapkan bumbu pemasak kambing. Nah aku pakai produk ini ya. Kalau nggak ada boleh pakai yang sebelah kiri. Kalau misalnya teman-teman nggak ada juga di daerahnya jual, bisa kita bikin sendiri menggunakan rempah-rempah ini. Untuk rempah-rempahnya dan takarannya udah aku catat di atas ya. Cara bikinnya itu gampang banget. Semua rempah-rempah ini kita gongseng ataupun kita sangrai sampai dia harum dan berubah warna. Nah kalau misalnya sudah berubah warna boleh diangkat lalu dihaluskan. Pas ngalusinnya itu harus wajib benar-benar halus gitu ya, kayak tepung, jadi rasanya tuh jadi enak dan gak bergerindil-gerindil. Nah ini langsung aja aku skip, gak aku contohin cara sangrainya. Lanjut ini ada bumbu-bumbu rendangnya, ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada kemiri, lengkuas, jahe. Kemudian di sini juga ada cabai merah keriting. Nah, untuk takarannya aku catat di atas aja ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau hasil rendangnya itu lebih pedas, boleh ditambahkan dengan cabai rawit hijau. Wajib cabai rawit hijau ya. Nah semua bahan ini bakal aku haluskan. Setelah itu siapkan penggorengan. Aku sarankan pakai yang besar aja supaya mudah. Masukkan santan. Ini santan dari 4-5 butir kelapa. Kemudian masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi. Nah ini resepnya untuk 1 kg daging ya. Kemudian hidupkan kompor, kita masak menggunakan api yang sedang aja. Wajib diaduk-aduk supaya santannya ini nggak pecah. Nah ini penampakan santannya yang udah mulai mendidih. Ini boleh langsung aja kita masukkan rempah-rempahnya seperti daun salam, daun jeruk, dan juga daun kunyit. Masak rendang itu harus wajib sabar karena masaknya itu super lama ya guys. Nah kalau misalnya rempah-rempahnya ini udah masuk, ini tetap diaduk-aduk lagi. Ini kita aduk sampai kadar minyaknya sedikit keluar seperti ini. Nah kalau misalnya udah keluar kayak gini, boleh dimasukkan 2 sendok makan bumbu pemasak kambing yang udah kita bikin tadi. Setelah itu masukkan kurang lebih 3 sendok makan kelapa gongseng. Untuk ukuran 1 sendok makannya itu wajib cembung gitu ya, jangan ceper nanti kurang bumbunya. Nah kalau misalnya kedua bahan ini udah dimasukkan, ini tetap diaduk-aduk, tapi ini boleh ditinggalkan ya, kita aduk sesekali aja. Kemudian ini dimasak lagi sampai kadar minyaknya itu benar-benar lebih banyak keluar daripada yang tadi. Nah kayak gini ya. Kalau sudah seperti ini, dagingnya boleh dimasukkan. Aku pakai 1 kg aja. Untuk cara pemotongannya ini aku langsung request ke tukang jualannya aja, jadi aku nggak perlu susah-susah motong. Nah kalau misalnya dagingnya udah masuk, aku juga masukkan secukupnya kacang merah yang udah direbus. Ini dimasak lagi. Kalau dagingnya udah masuk, kita aduknya itu sesekali aja, nggak usah terlalu sering. Nah untuk seasoningnya ataupun bumbunya aku masukkannya itu nanti, nggak sekarang, karena nanti itu rasanya terlalu asin kalau kita kasihnya sekarang.
Nah, kalau misalnya keadaannya ini udah benar-benar banyak keluar minyaknya seperti ini, baru boleh dimasukkan seasoningnya. Di sini aku hanya menggunakan setengah sendok makan garam aja, nggak aku kasih yang lainnya. Karena ini santannya udah gurih banget, udah enak. Tapi semisalnya kalau teman-teman suka agak gurih, boleh ditambahkan dengan setengah sendok makan kaldu ayam ataupun micin ya. Pokoknya jangan lupa dicek rasa, tapi kalau misalnya masih agak basah gini, jangan kayak kita rasa cenderung asin gitu ya. Kita cukup rasa kayak ada asinnya sedikit-sedikit gitu. Karena nanti si kuah ini kan makin lama makin kering ya. Jadi kalau makin lama makin kering, rasa asinnya itu makin keluar. Nah, kalau kayak gini tuh sebenarnya udah cukup ya, udah siap disajikan. Tapi aku pengen rendangnya itu agak kering lagi. Untuk tingkat kekeringan rendangnya itu disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Kalau misalnya mau basah kayak gini juga nggak apa-apa ya. Jadi keesokan harinya atau 2-3 hari ke depan masih bisa dipanaskan. Kalau kita masaknya agak kering juga nggak apa-apa ya. Kalau misalnya kita mau panaskan boleh kita tambahkan dengan secukupnya air putih aja. Nggak usah terlalu banyak gitu. Nah, aku masak rendangnya itu cukup sampai sini aja. Ini udah cukup, udah enak banget makan pakai lontong ataupun pakai nasi. Enak. Nggak pakai dagingnya, pakai bumbunya aja udah enak banget ya guys. Ini tuh dijamin ya, dagingnya tuh super lembut banget. Tapi aku lupa ngetek videonya pas ngepotelin dagingnya gitu. Untuk teman-teman yang penasaran gimana rasa keenakannya, gimana lembut dagingnya, yuk silakan dicobain resep ini ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye.